Ya, pemirsa, karena tadi kita sudah membahas terkait dengan visi dan misi dari Presiden Prabowo Subianto yang terkait dengan swasembada pangan. Maka dari itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk swasembada pangan dalam 4 hingga 5 tahun ke depan hingga siap menjadi lumbung pangan dunia. Dan selain itu, pemirsa, ia juga mengungkapkan pemerintahannya akan mewujudkan swasembada energi. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus swasembada energi. Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi. Mas Burhan, 4-5 tahun lumbung pangan dunia. Kira-kira apakah itu realistis ya untuk kemudian ditargetkan 4-5 tahun? Ya, saya bukan ahli pangan ya, Jensen ya, tetapi mungkin Pak Prabowo sudah punya hitung-hitungannya, termasuk sudah ada inisiasi sejak beliau menjadi Menteri Pertahanan di zaman Pak Jokowi, sudah ada inisiatif untuk membangun food estate ya. Memang banyak yang mengabarkan belum ada good news-nya, tetapi sudah ada inisiatif yang dimulai sejak beliau diminta oleh Pak Jokowi menyiapkan food estate di beberapa tempat, dan terakhir adalah pembukaan lahan pangan besar ya di Merauke sana ya, dan melibatkan impor ya traktor terbesar dalam sejarah dunia ya, ekskavator atau apa namanya. Tapi poin saya dalam waktu jangka pendek saya kok masih perlu bukti lebih jauh ya, apakah janji ini visible atau tidak. Tetapi lagi-lagi kalau kita lihat latar belakang Pak Prabowo, itu tidak kaget kalau beliau punya concern di bidang sini ya, lepas apakah targetnya terpenuhi atau tidak. Beliau kan lama di HKTI, jadi kemudian beliau juga punya concern cukup lama kan, karena orang-orang sekitar beliau kan banyak yang ahli pertanian, Pak Rahmat Bang Budi ya. Kemudian orang-orang yang selama ini memasok informasi, termasuk para pakar, orang seperti Burhanuddin Abdullah, kemudian Sudrajat Jiwandono. Tetapi yang diperlukan oleh Pak Prabowo hari-hari ini adalah bukan hanya orang-orang yang mengabarkan hal-hal yang enak-enak saja, tetapi juga hal-hal yang objektif meskipun pahit. Ya. Itu penting tuh, karena kadangkala orang yang dekat dengan presiden, siapapun presiden, termasuk juga Presiden Jokowi, Presiden SBY, itu ada tendensi mengabarkan hal-hal yang baik-baik saja. Tetapi perlu seorang presiden, apalagi Pak Prabowo yang punya janji besar, itu mendengar suara lain. Ya. Jadi, dan ini sekaligus menjawab kritik apakah beliau akan makin menyulitkan ya, iklim demokrasi. Caranya terbuka terhadap kritik. Dan gesture yang beliau tunjukkan tadi cukup lumayan membuka harapan ya, bahwa beliau tidak anti kritik. Dan karenanya siapapun termasuk mereka yang meragukan bahwa pemerintahan Pak Prabowo akan sukses membuka lahan menjadi lumbung pangan dunia, itu undang saja, kan kita punya pakar dari dalam atau dari luar negeri untuk memberi masukan bagaimana cara untuk menuju ke arah sana. Kalau misalnya tidak visible, mungkin bisa dikurangi, minimal swasembada dulu. Kan kita banyak melakukan impor kan, impor pangan. Jadi kalau misalnya bisa dilakukan secara titik demi titik ya, satu tahap dengan satu tahap, itu masyarakat akan lebih percaya daripada janji-janji besar tetapi tidak doable. Nah, itu yang kita pengen
dengar, termasuk swasembada energi. Lagi-lagi nggak mudah loh ya, kita net importer ya. Nah, mungkin bisa terpenuhi kalau misalnya pemerintahan Pak Prabowo punya concern terutama di energi terbarukan. Karena kita punya banyak matahari, kita negara tropis, kita punya banyak angin, kita punya banyak air gitu ya. Tetapi lagi-lagi itu kan nggak mudah, investasinya mahal sekali. Ya, transfer teknologi juga membutuhkan komitmen dari mitra kita dari luar negeri. Jadi memang nggak mudah. Dan saya yakin Pak Prabowo juga meyakini itu. Tapi lagi-lagi di sini ujiannya. Ya. You campaign in poetry, but when you are elected, you govern in prose. Jadi disinilah kesulitan real yang akan dialami oleh Pak Prabowo. Dan untuk mempermudah beban yang dihadapi oleh Pak Prabowo, lagi-lagi kuncinya ada di pemilihan anggota kabinet. Kalau misalnya pemilihan anggota kabinet terlalu gemuk, ibarat seseorang yang mengidap obesitas, itu kan jadi kurang lincah bergerak karena banyak kolesterol jahat. jadi kurang lincah, dan itu persis yang diajarkan oleh teori manajemen modern. Kalau terlalu banyak orang, terlalu banyak pintu, itu proses pengambilan kebijakan jadi lambat. Karena ada banyak yang harus dilalui kan. Nah, ini jadi pintu masuk menurut saya. Jadi tadi jawaban saya kurang memuaskan terkait dengan 100 hari ke depan. Menurut saya simple, quick wins. Kalau misalnya Pak Prabowo mampu menunjukkan semacam gesture yang positif yang akan memperlama masa bulan madu publik dengan Pak Prabowo, buktikan melalui penunjukan anggota kabinet yang merit, yang berdasarkan teknokrasi, minimalisir nuansa akomodasi politik ya. Jangan sampai muncul seperti sebelumnya. Kabinet itu gabungan antara the good, the bad, and the ugly. Yang the ugly-nya kurangi. Dan supaya perbesar porsi kementerian yang betul-betul berdasarkan teknokratik. Tidak harus dari non-partai, yang dari partai juga saya kira banyak. Ya, tetapi lagi-lagi jangan kedepankan pada prinsip aroma transaksi kekuasaan. Ini artinya nanti akan ada lanjutannya kepada nomenklatur, begitu ya? Nomenklatur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.